Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya, Cetri Mamamudi, dengan NIM 23133025. Saya Vina Faraza Pramana dengan NIM 23133033. Dan saya Elsa Dwi Nabila dengan NIM 23133028. Kami akan mempresentasikan laporan kelompok kami, yaitu laporan analisis terhadap serangan cyber Alibaba. Pembaca pertama yaitu Vina. Kepada Vina dipersilakan. Laporan ini disusun sebagai analisis mendalam terhadap serangan cyber yang menimpa Alibaba, sebuah insiden yang menyoroti pentingnya keamanan data dan perlindungan informasi pengguna. Laporan ini bertujuan untuk mengidentifikasi titik lemah dalam sistem keamanan Alibaba, menganalisis dampak serangan terhadap operasional bisnis dan kepercayaan pelanggan, serta memberikan rekomendasi tindakan preventif dan implementasi teknologi keamanan yang dapat diterapkan untuk mencegah serangan serupa di masa depan. Analisis serangan cyber terhadap Alibaba. Teknik web scraping. Serangan terjadi melalui teknik web scraping di mana peretas mencuri 1,1 miliar data pengguna Taobao dengan memanfaatkan akun penjual. Peretas melakukan pengintaian untuk memahami struktur situs Taobao dan menemukan titik lemah. 2. Eksploitasi akses. Peretas mendapatkan akses ke akun penjual melalui phishing, brute force attack, atau eksploitasi kerentanan dalam sistem autentikasi. Data yang dicuri dapat digunakan untuk penipuan atau dijual di pasar gelap. Identifikasi titik lemah sistem keamanan. Kontrol akses lemah. Akun penjual memiliki akses terlalu luas ke data pembeli tanpa pembatasan ketat. Tidak ada pemisahan yang jelas antara peran penjual dan pembeli dalam akses data. 2. Kurangnya monitoring. Sistem tidak mendeteksi aktivitas mencurigakan seperti ekstraksi data massal melalui web scraping. Tidak ada sistem intrusion detection system atau intrusion prevention system yang memadai. Dampak serangan terhadap operasional bisnis. Yang pertama, gangguan operasional. Perusahaan harus mengalokasikan sumber daya untuk menangani insiden, termasuk investigasi, pemulihan sistem, dan peningkatan keamanan. 2. Kerugian finansial. Biaya pemulihan denda regulasi dan potensi tuntutan hukum dari pengguna yang dirugikan. Kerugian akibat penurunan penjualan selama pemulihan. Dampak terhadap kepercayaan pelanggan, yaitu hilangnya kepercayaan. Pelanggan mungkin kehilangan kepercayaan terhadap platform dan beralih ke kompetitor. 2. Penurunan pengguna. Pengguna mungkin mengurangi aktivitas mereka di platform atau bahkan menghapus akun mereka. Baiklah, untuk pembacaan selanjutnya akan saya serahkan kepada pemateri 2, yaitu Elsa Dwi Nabila. Baiklah, materi selanjutnya adalah rekomendasi tindakan preventif untuk kasus serangan cyber perusahaan Alibaba. Yang pertama itu kontrol akses ketat, gunakan prinsip less privilege untuk membatasi akses pengguna hanya pada data yang diperlukan. Kedua, monitoring aktivitas, gunakan intrusion detection system dan intrusion prevention system untuk memantau aktivitas mencurigakan. Ketiga, enkripsi data. Enkripsi data sensitif baik dalam penyimpanan maupun dalam transit menggunakan protokol seperti TLS dan atau SSL. Menerapkan kontrol akses yang ketat, monitoring aktivitas mencurigakan dan enkripsi data adalah langkah-langkah penting untuk mencegah serangan serupa di masa mendatang.
Kemudian, untuk memperkuat sistem informasi akuntansi, yang pertama, enkripsi data. Gunakan algoritma enkripsi yang kuat seperti AES 256 untuk melindungi data akuntansi. Backup rutin. Lakukan backup data akuntansi secara rutin dan simpan di lokasi yang aman. Ketiga, deteksi intrusi. Implementasi intrusion detection system dan intrusion prevention system untuk mendeteksi dan mencegah serangan. Ke materi selanjutnya, skenario respon insiden. Pertama, isolasi sistem. Segera isolasi sistem yang terinfeksi untuk mencegah penyebaran serangan. Kedua, identifikasi. Identifikasi kerentanan yang dimanfaatkan oleh peretas dan perbaiki segera. Ketiga, pemulihan data. Pulihkan data dari backup yang aman dan pastikan bahwa data yang dipulihkan bebas dari malware. Transparansi dan dukungan pelanggan adalah kunci dalam komunikasi krisis kepada stakeholder. Berikan informasi yang jelas dan pembaruan berkala tentang perkembangan pemulihan. Selanjutnya, implementasi teknologi keamanan. Yang pertama, NIST, Cyber Security Framework. Framework ini terdiri dari 5 fungsi utama, yaitu protect, detect, respond, dan recover. Selanjutnya, Zero Trust arsitektur, model keamanan yang tidak mempercayai siapapun baik di dalam maupun di luar jaringan. Kemudian CASB, yaitu Cloud Access Security Broker, untuk mengamankan data yang disimpan di cloud. Kemudian tools deteksi dan pencegahan. Yang pertama, Splunk, platform analisis log yang dapat digunakan untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan dalam jaringan. Yang kedua, Snort atau IDS atau IPS open source yang dapat digunakan untuk memantau lalu lintas jaringan dan mendeteksi serangan. CrowdStrike dan Symantec Data Loss Prevention atau disingkat DLP adalah tools pencegahan yang efektif melindungi dari ransomware dan kebocoran data. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.